pagi buat kita semua. Hari ini kita kembali lagi belajar secara daring dengan materi yang baru. Kalau minggu lalu kita sudah ujian PH1 ataupun ujian KD yang pertama, kita akan masuk materi kita yang baru, judulnya PDP. Apa itu? Prinsip dasar pemetaan. Nah, jadi kali ini, untuk hari ini kita akan belajar mengenai peta. Nah, kalau dikatakan peta, pasti anak-anak sekalian mengingat kembali masa kecilnya mengenai Dora Explorer yang selalu mengatakan ketika tersesat, aku peta. Nah, jadi apakah penemu peta itu adalah Dora? Nah, jadi penemu peta pertama kali bukan Dora. Jadi siapa? Siapa penemunya? Iya. Nah, jadi penemu peta pada tahun 2 sebelum Masehi di Yunani adalah Claudius Ptolemeus. Ada yang kenal dengan Claudius Ptolemeus? Nah, kalau kamu kenal, berarti kamu seumuran dengan dia. Nah, jadi awalnya peta ini berasal dari bahasa Yunani, berasal dari kata mapa, artinya taplak meja. Nah, kemudian semakin berkembang, maka definisi peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi pada bidang datar diperkecil dengan menggunakan skala. Jadi kalau tidak menggunakan skala, apakah itu namanya bukan peta? Bayangkan kalau gambar muka bumi nggak pakai skala. Jadi kalau gambar kota Medan, kertasnya selebar kota Medan, itu hal yang mustahil. Nah, jadi supaya bisa digambarkan perlu yang namanya skala atau perbandingan jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai peta, menurut para ahli, kemudian komponen-komponennya, nah apa saja menjadi komponen peta, lalu apa yang menjadi fungsi peta. Nah, perhatikan penjelasan berikut ini. Peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan skala. Jadi cara mengingatnya ada 3 unsur di dalam peta. Yang pertama gambar muka bumi, yang kedua pada bidang datar, dan yang ketiga diperkecil dengan skala. Nah, kenapa dikatakan konvensional? Karena pengertiannya ini berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat. Menurut International Chorography Association atau disingkat ICA, peta dikatakan sebagai gambaran atau representasi unsur-unsur penampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi atau benda-benda angkasa. Peta memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat. Contoh, ketika kamu menggunakan aplikasi Grab atau Gojek dan kamu melakukan pemesanan, maka otomatis kamu bisa melihat posisi pengemudi berada di lokasi mana melalui peta yang disediakan. Nah, itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, mengetahui arah, jarak, dan luas suatu tempat. Contoh, ketika kamu menuju suatu tempat lalu menggunakan peta digital atau Google Map, maka kamu akan mengetahui atau dipandu ke arah mana kamu harus bergerak menuju tempat yang sedang kamu tuju. Nah, yang ketiga, mengetahui penampakan di permukaan bumi. Jadi, melalui peta kamu bisa melihat tinggi rendahnya muka bumi melalui simbol-simbol warna yang diberikan pada peta. Dan yang keempat, menyajikan data potensi suatu daerah. Jadi ketika kita melihat potensi daerah berupa tempat wisata, barang tambang, kita bisa melihatnya melalui peta yang sudah disiapkan. Dalam menggambar sebuah peta diperlukan komponen-komponen peta. Nah, yang menjadi komponen peta adalah sebagai berikut. Pertama, JUPE atau judul peta. Nah, ini mencerminkan isi dan tipe peta. Jadi sebuah peta harus memiliki judul, sama seperti manusia harus punya nama.
Lalu bagaimana jika peta tidak punya nama? Itu berarti peta buta. Yang kedua, garis tepi. Untuk membatasi ruang peta, umumnya berbentuk persegi 4. Yang ketiga, skala atau perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Skala ini ada 3 jenis. Yang pertama, skala angka atau numerik, seperti contohnya 1:1 juta. Yang kedua, skala garis dinyatakan dengan garis seperti contoh berikut. Yang ketiga, skala verbal atau huruf. Contohnya 1 inch to 1 mil. Nah, atau sama juga dengan 1:63.660. Berikut cara menghitung skala. Skala sama dengan jarak pada peta per jarak sesungguhnya. Contoh soal. Jarak Monas ke Senayan di peta 16 cm. Jarak sebenarnya 4 km. Maka berapa skala yang digunakan? Silakan kamu cari berapa besar skalanya. Ingat, jika mencari skala, maka jarak pada peta satuannya cm dan jarak sesungguhnya juga harus kamu ganti menjadi cm. Dan selalu skala itu 1:, ya. Jadi setiap 1 cm di peta berapa cm di fakta atau kenyataan di lapangan. Jika kamu memiliki 2 peta, namun salah satu peta tidak memiliki skala, tapi kedua peta tersebut memiliki jarak, maka kamu bisa menggunakan rumus berikut. P2 sama dengan jarak di peta 1 per jarak di peta 2 dikali skala ataupun penyebut skala di peta yang pertama. Jadi P2-nya atau P1-nya hanya penyebut skala. Penyebut skala itu yang mana? Misalkan ada skala 1:2000, maka yang kamu buat hanya 2000-nya, satunya tidak diikutkan. Bisa ya? Jadi rumus ini dapat kamu gunakan untuk mengetahui skala sebuah peta jika yang diketahui hanya jarak, asalkan ada peta pembanding yang lain. Yang keempat adalah arah orientasi ataupun arah mata angin yang dijadikan sebagai tanda pada peta untuk menunjukkan arah utara, timur, selatan, atau arah daerah yang digambar. Nah, namun kamu biasa menemui arah mata angin itu yang digambar hanya ke arah utara. Nah, sebenarnya ada 8 arah mata angin. Coba nyanyikan masing-masing di tempat kamu. Komponen yang kelima adalah simbol, yaitu tanda untuk menggambarkan kenampakan atau objek di permukaan bumi dalam peta. Nah, syaratnya itu yang pertama harus sederhana, yang kedua dapat mewakili objek aslinya. Ada 4 jenis bentuk simbol. Yang pertama ada simbol garis, ada simbol area, ada simbol titik, dan yang keempat adalah simbol warna yang digunakan untuk mewakili ketinggian tempat di atas permukaan laut. Yang keenam adalah legenda. Legenda berisi kumpulan simbol-simbol beserta keterangannya. Yang ketujuh, inset atau peta sisipan. Nah, fungsinya menunjukkan posisi wilayah utama ataupun peta gambar utama pada lokasi yang lebih luas. Nah, contohnya di bawah ini ada peta Pulau Kalimantan. Kamu bisa lihat insetnya itu berada di sudut kanan. Ada peta Indonesia, namun Pulau Kalimantannya diberi warna hijau yang kontras daripada warna pulau yang lain. Itu artinya menandakan kalau Pulau Kalimantan berada di Indonesia. Jadi kita bisa melihatnya pada lokasi yang lebih luas. Komponen ke-8, garis astronomis, menunjukkan posisi absolut suatu wilayah. Jadi perhatikan petanya, kamu bisa lihat ada garis astronomis. Komponen yang ke-9, lettering atau tata penulisan pada peta. Contohnya, nama sungai ditulis searah dengan aliran sungai dan menggunakan huruf miring. Lalu nama sungai juga biasanya disesuaikan dengan tempat atau daerah masing-masing. Contoh ini Ciliwung, Citarum.
Kalau di Sumatera Utara, tepatnya di Medan, itu kamu bisa temui nama sungainya menggunakan kata depan sei. Contohnya Seibabura, Seideli. Lalu untuk menuliskan nama kota ada 4 cara. Yang pertama di bawah simbol kota, contohnya Sibolga. Yang kedua di atas simbol kota, contohnya Pekanbaru. Di sebelah kanan simbol kota, contohnya Medan. Dan di sebelah kiri simbol kota, contohnya Palembang. Komponen yang ke-10 adalah sumber dan tahun pembuatan. Sumber peta perlu dicantumkan untuk meyakinkan si pengguna bahwa peta tersebut berasal dari instansi atau lembaga yang berkompeten dalam pembuatan peta. Tahun pembuatan peta berguna untuk mengetahui waktu kapan peta dibuat. Nah, demikianlah penjelasan mengenai definisi peta. Jadi harapannya kamu sudah mengerti ya, sudah tahu ya siapa yang menemukannya di mana dan kapan. Lalu komponen-komponennya tadi ada 10 kan komponen peta. Kiranya kamu bisa buka atlas lalu perhatikan, nah dan bisa memahami oh di sini komponennya itu gitu. Lalu apa peta fungsinya?